Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holisatul Husna. Saya mahasiswa program studi hubungan internasional semester 5 Universitas WTSIM Semarang. Nah, dalam pembuatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu teori hubungan internasional sebagai tugas mata kuliah public speaking. Kita mulai. Green Politics Theory atau yang biasa dikenal dengan teori hijau. Nah, latar belakang teori hijau adalah salah satu teori hubungan internasional yang mempelajari kerjasama lingkungan internasional. Dalam bukunya yang berjudul Jackson and Sorensen, berpendapat bahwa Green Politics muncul untuk mengkritik pandangan liberalisme dan melihat isu-isu nyata ketika perang dingin yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berlebihan. Nah, tujuan kehadiran Green Politics dalam hubungan internasional ialah menjelaskan krisis ekologi yang dihadapi manusia dan menangani krisis tersebut dan menjadikan lingkungan hidup sebagai sesuatu yang harus dijaga keseimbangannya. Nah, jadi latar belakang munculnya Green Politics teori ini karena para pengkritisi teori Green Politics melihat bahwa adanya perang dingin yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat berlebihan, yang merugikan semua manusia, yang merugikan makhluk hidup di dunia. Jadi mereka mengkritisi permasalahan tersebut dengan mencetuskan sebuah teori yang dinamakan teori hijau ini. Nah, selanjutnya ada asumsi dasar. Teori ini memiliki 3 asumsi dasar, yakni penolakan konsep antroposentris dan atau human interest, lalu penekanan konsep yang ekosentris. Nah, maksud dari 2 kalimat ini merupakan konsep antroposentris merupakan konsep yang ditolak dalam Green Politics teori dikarenakan pandangan konsep antroposentris ini merupakan konsep yang dimana mengagung-agungkan manusia, bahwa manusia itu adalah titik dari segala-galanya. Manusia tidak memerlukan sesuatu yang lain, manusia sebagai objek paling tertinggi. Nah, dalam teori Green Politics ini mereka menolak akan konsep tersebut dan menekankan konsep yang ekosentris, yang dimana konsep ekosentris merupakan arti manusia dan alam merupakan satu kesatuan ekosistem yang global, yang dimana selalu bersandingan, selalu bersama, nggak bisa dipisah. Jadi kita harus menjaga keseimbangannya antara manusia dan makhluk hidup di dalamnya serta lingkungan yang kita tempati, seperti itu. Yang selanjutnya ada isu-isu nyata yang sering kita lihat. Sebenarnya ada beberapa isu-isu terkait dengan krisis ekologi ya di Indonesia. Yang pertama ada illegal fishing, lalu ada global warming. Yang ketiga ada pengambil alihan hutan yang dijadikan sebagai tempat pertambangan atau tempat penanaman hutan sawit. Nah, dalam presentasi saya kali ini saya membawakan studi kasus tentang krisis ekologi laut Indonesia terkait aktivitas illegal fishing. Nah, salah satu penyebab krisis ekologi di Indonesia yaitu illegal fishing. Fishing practice di Indonesia yang dilakukan oleh kapal asing adalah yang paling banyak merugikan negara. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerugian ditaksir lebih dari 365 triliun per tahunnya. Selain merugikan secara ekonomi Indonesia, juga dirugikan dengan terjadinya krisis ekologi lingkungan laut Indonesia. Faktor krisis ekologi yang disebabkan oleh illegal fishing yaitu overfishing atau penurunan stok ikan dan rusaknya laut akibat alat tangkap ikan yang digunakan. Nah, hal ini dapat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dan menyebabkan sumber daya perikanan di beberapa wilayah pengelolaan mengalami overfishing. Nah, tindakan untuk mempertegas ini, pemerintah mencetuskan
desentralisasi dan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sangat membantu untuk memberikan ruang bagi kearifan lokal dan masyarakat luas akan ikut dalam menyelamatkan lingkungan laut Indonesia. Hal ini sejalan dengan nilai Green Politics Theory untuk melestarikan lingkungan hidup. Nah, di Green Politics sendiri mempunyai beberapa outcome yang telah dihasilkan. Yang pertama ada Stockholm Conference, yang kedua ada Rio Summit 1992, yang ketiga ada Kyoto Protocol di tahun 1997, lalu yang terakhir ada Paris Agreement di tahun 2015. Nah, kesimpulan dalam Green Politics Theory ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan cara pandang Green Politics Theory, kita dapat menyelamatkan lingkungan dari krisis dalam waktu yang lebih cepat. Pendekatan antroposentris bukanlah pilihan yang tepat untuk menangani krisis lingkungan laut akibat illegal fishing. Pemerintah Indonesia harus mengarahkan pada cara pandang yang ekosentris dan mempertegas desentralisasi agar tidak mengalami kegagalan dalam memberantas illegal fishing. Sustainability dalam teori Green Politics bukan pada pembangunan, melainkan pada keseimbangan ekologi, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Teori ini yakin bahwa menjaga keseimbangan ekologi merupakan bentuk dari perlindungan terhadap manusia. Green Politics ada sebagai jawaban dalam mengupayakan kelangsungan yang seimbang antara alam dan makhluk hidup di dalamnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.